Wa anil Hasan al-Basri, ada yang al-Bisri, al-Basri, diriwayataken saking Hasan al-Basri radhiyallahu anhu qala dawa sapa Hasan in kana lamun ana sapa rajulu wong lanang iku layah ruja metu sapa rajul fi adabi nafsi ing dalem belajari tata kramane awak dhewe ne rajul drapun metu sapa rajul fi adabi nafsihi ing dalem belajari tata krama awak dhewe ne rajul asinina ing dalem pirang-pirang taun sumasinina ing dalem pirang-pirang tahun. Ini seperti yang tadi dijelaskan tadi bahwa sebenarnya seorang laki-laki baik laki-laki atau perempuan untuk keluar belajar terkait adabiyah dalam dunia sendiri itu membutuhkan pirang-pirang beberapa tahun sampai beberapa tahun. Jadi tidak ada hentinya kebijaksanaan itu harus, kebijaksanaan akhlak itu harus selalu kita pupuk dan selalu kita biasakan adabiyah, akhlak-akhlak, baik itu akhlak terhadap kepada kita mau akhlak kepada Allah, kepada orang tua, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada anak dan semuanya itu selalu kita pupuk terus. Jangan berhenti juga untuk belajar terkait dengan karakter dan akhlak, karena dari Hasan Basri itu menjelaskan juga terkait dengan bahwa seorang laki-laki itu untuk supaya di dirinya tertanam karakter dan adab itu melakukan itu sampai bertahun-tahun, kemudian bertahun-tahun selanjutnya tidak henti-hentinya adab. Jadi mari mondok atau mari sekolah ya. Sekarang apa ya? Pendidikan karakter ya, pendidikan karakter lah ya. Ya, itu ada pendidikan lah, pendidikan karakter yang kalau di pondok itu sudah dari zaman dulu pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter yang ada itu juga harus dipupuk. Jadi setelah mondok atau sekolah, ya ojo berhenti. Wah, aku semari menjalani pendidikan karakter. Aku semari mondok, nang jopo yo adab-adab akhlak yo kok ngene kiai. Kayak aku yang di pondok. Jadi pas dadi wong tua bingung, Pak. Adab dadi wong tua piye gak paham. Jadi adab itu selalu harus dipupuk. Karena Hasan Basri pun menjelaskan bahwa adab itu seorang laki-laki adab dari diri sendiri itu dari sampai bertahun-tahun terus, tidak ada hentinya untuk adabiyah. Wan Sufyan bin Uyainah. Lan den riwayatake saking Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mizanu yaiku timbangan alak baru kang gedhe. Wa alaihi lan ing atase Rasulullah tu'radu den pentokake apa al asya pira-pira perkara ala khuluqi ing atase akhlake Kanjeng Nabi wasiratihi lan lelampahane Kanjeng Nabi wahudahu lan petunjuke Kanjeng Nabi. Fama mongko utawi perkara wafaqoha kang nyukupi apa ma ing khuluqihi wasiratihi wafaqoha kang nyukupi apa ma ing khuluqi wasiratihi iku fahuwa mongko utawi ma iku al haqu perkara kang hak. Wa ma utawi perkara khalafaha kang nulayani apa ma ing khuluqihi wasiratihi alhamdulillah kang nulayani apa ma ing khuluqi wasiratihi iku fahuwa mongko utawi ma iku al batilu kang batil. Kanjeng Nabi Muhammad itu sebagaimana timbangan yang besar. Maksudnya itu gambarannya, jadi kalau kita mau berbuat baik
mau berakhlak yang baik, ya contohnya Kanjeng Nabi. Contohlah Kanjeng Nabi, bagaimana akhlaknya Kanjeng Nabi, baik itu sesama sahabatnya dengan orang yang Yahudi, masyarakat Madinah yang lain, dengan tetangga, tingkah lakunya Kanjeng Nabi, dan itu semua bagi kita yang tidak menaiki Kanjeng Nabi, kita dapatkan dari para kiai kita. Makanya nek mondok no itu juga mondok sing jelas sanate. Hadur Syekh Mbah Hasyim Asy'ari ini beliau terkenal sekali sangat ahli hadis, sangat terkenal sangat ahli hadis. Karena beliau waktu mondok itu banyak juga menjadi waktu menjadi santri, banyak berguru pada ahli-ahli hadis, ulama-ulama di Mekah, dan banyak menghafalkan hadis. Jadi syarat-syaratnya yang dari masyaihnya yang ada di Mekah sampai Syekh Al-Mahfud Permas, itu juga salah satunya guru beliau itu syaratnya jelas sampai pada Kanjeng Nabi. Jadi kalau mondok, seperti kalau mondok di Denanyar, Tambak Beras, Petarongan, Tebirengnya sangat jelas. Kalau Denanyar itu punya juga ngajinya juga ada yang di pelosok, kalau di pelosok Kediri itu Mbah Jazuli itu juga pernah mondok di Mbah Hasyim. Kalau Mbah Hasyim juga pernah mondok Mbah Khalil. Mbah Hasyim udah urut terus. Mbah Bisri juga gitu, Mbah Wahab juga gitu. Begitu juga di pondok-pondok yang lain, di Pondok Buntet, dan juga di Pondok Paiton, semua pondok-pondok yang kebanyakan di Nahdlatul Ulama itu syarat-syaratnya juga terus berurutan. Sehingga apa yang pengajaran yang dilakukan di pondok pesantren, baik secara akhlak, baik secara itu tingkah lakunya, beliau itu juga apa yang ahli fikih ulama beliau itu juga melakukan sebagaimana apa yang menjadi petunjuk tingkah laku dari guru-gurunya sampai sana pada Kanjeng Nabi. Sehingga itu yang penting. Itu yang penting. Kenapa penting? Kalau kita sudah jauh dari dulu sama sahabat tahu langsung. Tabiin udah nggak tahu ya sahabat-sahabat yang ada terus. Karena hadis-hadis yang ada dalam Kanjeng Nabi, cerita para sahabat dijelaskan sampai pada yang santrinya ulama-ulama dahulu sampai Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, sampai ulama hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, semua ahli hadis yang sahih itu juga sampai pada Mbah Hasyim Asy'ari itu ngajinya, Mbah Hasyim Asy'ari itu ngajinya setiap di pesantrennya tidak lepas dari ngaji kitab Bukhari, Muslim, dan kitab-kitab hadis yang lain. Yang cerita sudah masyhur itu juga Mbah Khalil Bangkalan aja, Mbah Khalil Bangkalan yang merupakan juga guru beliau itu juga dalam hal hadis ngaji ke Mbah Hasyim dengan adabiyah dan tata rekama yang beliau lakukan. Maksudnya itu saat Mbah Hasyim Asy'ari sudah gundul dan dengan pondok dan hadis, Mbah Khalil Bangkalan itu ke Tebireng untuk ngaji, ikut ngaji hadis. Dawuhnya Mbah Khalil dawuh, aku nakini iki santrimu. Walaupun pernah menjadi santriku waktu mondok, tapi aku nakini itu nyantri nang makmu. Ya aku manggon nang arek-arek, aku gak gelem manggon nang kamar. Tapi sebagai santri tidak ada namanya santri itu mantan santri, Pak. Mbah Hasyim Asy'ari itu tetap menganggap apapun kondisinya sampai kapanpun Mbah Khalil Bangkalan adalah guru saya yang harus saya taati dan saya taklimi, saya hormati. Dia bingung, Mbah Hasyim bingung. Wah, nah Mbah Khalil dawuh, aku nang kene iki santrimu, ya aku turu ambek arek. Aku gak gelem nang kamar nang dalem sing siapno iku, gak gelem. Mau santri. Lah iku sing walaupun Mbah Khalil Bangkalan itu dawuh santrimu, tapi bagi Mbah Hasyim sing dawuh ngono juga guru nih, sehingga juga gak berani ngelarang. Walaupun diaturi tapi dawuh ini gak berani ada di sama pondok, kota asrama, tapi bingung. Mbah Hasyim ya udah kalau gitu akhirnya sudah disiapkan. Mbah Hasyim besoknya datangi ke kamarnya Mbah Khalil karena beliaunya, karena itu adabi akhlaknya. Akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari
juga matur ke Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Yai Khalil, jenengan istirahat di kamar yang sudah saya siapkan. Untuk setiap makan nanti kulo siapaken yang nyuci pakaian jenengan dan juga masakan apapun rupahan jenengan kita siapkan. Niki Mbah Khalil juga, aku santri. Bahasane terus setelah itu aku santri, gak gelem aku tetep santri sampean, gak iso aku. Mbah Hasyim jawab, niki bukan karena permintaan santri gurunya, tapi karena perintah terhadap santri. Jadi posisinya seperti itu. Kan posisinya kan Mbah Hasyim udah menjadi, karena dianggap sebagai kiainya, ini perintah terhadap santrinya untuk melaksanakan. Akhirnya Mbah Khalil, wah, ya itulah adabiyah yang ada di antara ulama-ulama yang lalu. Itu yang perlu kita contoh. Itu adabiyah karakter yang mudah contoh. Yang sudah masyhur juga antara Mbah Wahab dan Mbah Bisri. Bahwa Mbah Bisri itu kalau setiap debat Batul Masail, kalau perkara debat terkait ilmiah keagamaan, itu bukan karena itu orang yang debat itu musuhan, tidak. Imam Syafi'i dengan gurunya pun dengan berbeda pendapat, berdebat, itu dalam keilmiahan tidak apa-apa. Tapi penghormatannya masih menghormati sebagai santri dengan gurunya. Itu juga Mbak Bisri sama Mbak Wahab, itu debat itu sampai sudah masyhur, sampai pecah-pecahan, itu sampai gebrak-gebrakan kursi, so mental-mental paling. Tapi saat azan sudah ada balapan, saya kan pancuran. Saya kan pancuran. Kalau dulu masih nimbo, balapan nimbokno. Deban tentean balapan nimbokno. Dalam perkara biayanya Batul Masail, dalam perbedaan antara negara, pendapat pernegaraan, juga hal berhubungan dengan adabiyah akhlak, yuk disi-disian. Ini duisian apa sing disikan aku yuk, akhirnya sing nimbo. Wah, dan wis pas biar dan disi-disian nang sumur nimbakno. Ya, kecekel dhisik ya iku berarti sing dhisik sini mbakno. Itu juga sebaliknya waktu itu kecekel Mbak Wabi dhisik ya Mbak Wabi dhisik. Nah itu adabiyah yang dilakukan oleh saya. Saiki mari do obat ngono wis nggo waya apa yang penting Batul Masail utawa apa yang penting aku menang, Pak. Wazan ketone ambek debate ambek koncone, aja ambek gurune, Pak. Ambek koncone paling koncone sembuh-sembuh dhewe. Padahal udah dicontohkan, makanya nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh kalau kita kesulitan untuk dengan membaca hadis Nabi atau apa, ya kita melihat perilaku dari para masyayikh kita yang terdahulu, terus seperti itu yang kita lakukan, sehingga itulah makanya pelajaran adab ini selalu bertahap sampai bertahunan. Kita akan menemui akhlak adabiyah yang bisa kita ambil dari para masyayikh.